maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Kita semakin mendekati waktu pertandingan penentuan apakah Indonesia bisa menjaga peluang lolos ke Piala Dunia atau enggak. Tentu saja, ini adalah situasi yang nggak umum bagi timnas Indonesia. Maksudnya adalah karena jauh sebelum ini, mungkin nggak ada yang nyangka kalau timnas Indonesia bisa menjadi seperti sekarang ini. Yap, tentu masih teringat jelas ketika Indonesia selalu dianggap tim hore atau bahkan lumbung gol ketika tampil di level Asia. Akan tetapi untuk saat ini, jelas situasinya berubah di mana tim Garuda mampu tumbuh jadi tim yang diperhitungkan. Dan berbicara soal peluang tim Garuda di round 3 ini, kecuali Jepang, secara matematis kita masih punya peluang yang sama dengan tim-tim lainnya yang dianggap lebih berpengalaman untuk lolos ke Piala Dunia. Akan tetapi, melihat komposisi Garuda Calling yang sekarang, membuat banyak pihak merasa kalau Indonesia beneran dianggap memiliki kekuatan yang berbeda karena pemain-pemain seperti Sandy Walsh dipastikan cedera dan Ragnar Oratmangun yang mengalami infeksi di lututnya. Kemudian Marcelino Martinez juga nggak bisa main lawan China lantaran akumulasi. Meskipun begitu, nggak sedikit juga yang merasa kalau masih banyak kejutan lainnya dari tim Indonesia di waktu yang akan datang. Bersama dengan masuknya tim pelatih baru, pemain baru, penasehat teknis, head scouting, hingga nantinya so pasti dirtek baru. Seperti ESPN misalnya, yang sebelum ini pernah menyebut jika Indonesia sangat berbeda dari yang sebelumnya. Dan bahkan dengan semua yang telah terjadi membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, memang menjadi grup yang persaingannya paling ketat. Hal itu lantaran semua tim kecuali Jepang terlihat saling sikut-menyikut untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Dan terbukti jarak poin antara peringkat 2 sampai 6 benar-benar tipis. Nah, buat Indonesia sendiri kini ada di posisi 4 sementara dengan 9 poin. Yang mana secara hitung-hitungan realistis, kita sangat berpeluang untuk mengunci posisi 4 secara pasti. Andai di laga versus China, kita menang, sedangkan Bahrain imbang atau kalah melawan Arab Saudi. Bahkan jika semesta merestui, andai Indonesia bisa menang lawan China serta Jepang yang turun dengan banyak pemain muda, serta Australia dan Arab kepleset di 2 laga terakhir, kita bisa mengunci posisi 2. Tapi kembali lagi, realistisnya tetap di posisi 3 atau 4 untuk kemudian melaju ke round 4. Intinya jangan terlena dan jangan terbuai karena bagaimanapun persaingan di round 3 sangatlah berat. Karena ya tadi, peta kekuatan di grup ini asli beneran nggak bisa ditebak. Yap, melihat sikon yang ada membuat media seperti ESPN dalam tanda kutip menghimbau kepada tim-tim pesaing untuk jangan pernah sekalipun meremehkan Indonesia. Hal itu lantaran timnas Indonesia dianggap selalu penuh kejutan serta jadi tim yang paling sulit dianalisis. Terlebih dengan jajaran pelatih baru, bersamaan juga bertambahnya pemain-pemain baru, membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Ya, menurut mantan pemain timnas Arab Saudi, Sultan Al Saud, timnas Indonesia memang menjadi tim yang sangat tidak bisa diprediksi kekuatannya di sepanjang round 3 ini. Hal itu bisa dilihat dari awal sampai titik sekarang. Komposisi skuadnya berubah mulu. Lalu dengan adanya tim pelatih baru yang kebetulan memainkan taktik yang berbeda ketika melawan Australia serta Bahrain, itu juga jadi poin tersendiri. Tidak ada keraguan, pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi mungkin di atas kertas mudah, tetapi di lapangan kejutan mungkin terjadi. Ujar Sultan Al Saud dikutip dari media Arab Saudi Win-Win. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Lebih lanjut, Indonesia sendiri saat ini juga sedang dianggap berkamuflase di balik ranking FIFA yang ada. Ingat ketika undian awal grup C digulirkan, Indonesia ketika itu masih duduk di posisi 134.
dan itu memang jadi yang terendah dari semua penghuni di grup C. Namun sekarang semuanya sungguh nggak seperti apa yang dibayangkan, karena gimana bisa timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit tapi punya market value gila-gilaan, yang mana angka itu jauh di atas Bahrain dan China yang masing-masing memiliki market value cuma sekitar kurang lebih 158 miliar. Dan bisa dibayangkan betapa mangkelnya tetangga kita. Tim yang bahkan nggak pernah menang Piala AFF, sekarang punya pemain-pemain yang berkarir di Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, Championship, MLS, dan musim depan ada yang udah resmi ke Bundesliga. Gak cuman itu, Indonesia juga punya pemain yang pernah main di level Liga Champions, Europa League, ataupun Conference League. Kemudian apalagi, masuknya Simon Tahamata sebagai Head of Scouting semakin menambah nama besar di jajaran kepelatihan atau staf timnas Indonesia. Intinya, dari komposisi timnas Indonesia yang sekarang, tim ini sangat gak boleh dianggap sepele. Itulah mengapa media Vietnam Soha.vn benar-benar menganggap Indonesia sangat bisa untuk mengalahkan China dan menyulitkan Jepang di 2 laga sisa round 3 ini. Wih, tumben nih. Langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda, berlari asa tertinggi. Tahu. Di sisi lain, menjelang waktu pertandingan yang makin dekat, tim pelatih pastinya udah mulai memilih dan memilah kira-kira siapa pemain yang akan dicoret dan siapa yang akan dipertahankan, mengingat hanya ada 23 pemain yang bisa didaftarkan ke DSP. Yang mana artinya, 9 nama bakal dicoret untuk laga melawan China, dan nama itu bisa berubah lagi ketika melawan Jepang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang pasti dicoret buat laga melawan China adalah Marcelino serta Martin Paes yang kena akumulasi kartu. Sedangkan untuk Stefano Lillipali dan Beckham Putra, mereka harus bekerja keras buat meyakinkan tim pelatih agar minimal masuk DSP dulu. Dan untuk Reza Arya, kiper dari PSM, kemungkinan namanya juga akan dicoret mengingat untuk posisi Martin Paes akan digantikan Emil Audero. Lalu kiper kedua dan ketiganya adalah Hernando serta Nadeo yang secara pengalaman udah punya. Ya, berkaca dari nama yang tersedia serta pengamatan tim pelatih di TC, Patrick Kluivert dan tim kepelatihan lainnya sepertinya akan menyiapkan pola yang tak biasa. Dan so pasti itu bakal sulit diprediksi lawan. Karena bagi China, saat Indonesia kalah di Qingdao, ketika itu Coach Shin melakukan perombakan gila-gilaan yang justru jadi bumerang bagi Indonesia. Terlebih nama-nama seperti Emil Audero, Kevin Dix, Marcel Kers, Dean James, Joey Pelupesi, Ole Romeni belum ada ketika itu. Pun begitu dengan Stefano Lillipali ataupun Beckham Putra, yang pastinya China nggak tahu karena 2 pemain ini sebelumnya nggak pernah dipanggil. Di sisi lain, China yang telah melakukan persiapan buat OTW ke Indonesia, malah dapat kabar gak enak lagi. Dikutip dari Sohu, tim sejuta panda harus kehilangan striker berpengalaman mereka, Wu Lei, dan terpaksa dipulangkan ke klubnya karena masalah cedera. Yap, Wu Lei sendiri emang sebelumnya sering mengalami masalah cedera lutut yang kerap kambuhan, di mana dia sudah melewatkan 6 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak Oktober lalu. Namanya sempat ada di dalam skuad China saat mengalahkan Indonesia 2-1 di pertemuan pertama. Namun ketika itu dia cuma duduk di bangku cadangan. Tim sepak bola China secara resmi mengumumkan pada 26 Mei setelah 3 hari menjalani rehabilitasi. Tim medis tim nasional menilai bahwa Wu Lei masih tidak dapat berpartisipasi. Staf pelatih memutuskan bahwa Wu Lei akan kembali ke klub Shanghai Port untuk melanjutkan pemulihannya setelah latihan tim pagi ini. Tulis media tersebut. Sembunyi embun pagi, berjuang dan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat sekarang ini Indonesia benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena segalanya masih bisa terjadi. Namun suka nggak suka, kita semua harus mengakui kalau timnas Indonesia yang sekarang ini memang ambisius dengan impiannya. Mungkin di awal kita memang banyak diremehkan, tapi terbukti kita nggak akan pernah mau untuk membiarkan segala anggapan remeh itu jadi kenyataan. Karena Garuda tidak terlahir untuk berjalan, apalagi menyerah sebelum tempur. Untuk itu, semoga selalu dimudahkan dalam misi meraih mimpi di tengah gonjang-ganjing negeri ini akibat ulah para pejabatnya yang bahkan gak ada takut-takutnya dengan yang namanya azab ilahi.
Pokoknya buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda.